Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya Ustaz bisa kembali menerangkan antum materi. Alhamdulillah Ustaz sudah agak jauh lebih baik daripada hari sebelum-sebelumnya. Ya, Ustaz juga berharap kepada Allah Ta'ala semoga kesehatan Ustaz esok jauh lebih baik daripada hari ini sehingga sampai kondisi Ustaz stabil. Untuk sementara mungkin dalam satu pekan ini Ustaz belum bisa datang dulu ke sekolah ya, mengasingkan diri, mengisolasi diri dulu di rumah, takut nanti Ustaz karena sepekan Ustaz sakit nanti warga sekolah terutama guru ya ketakutan pula sama Ustaz, terus pikir mereka nanti kemana-mana ya, wajar manusia. Makanya Ustaz rencananya mau izin lagi kepada kepala sekolah untuk dalam satu pekan ini di rumah dulu ya. Kalau ada dari antum atau orang yang ke sekolah ya, mohon bersabar dulu. Saya lanjutkan Ustaz semuanya. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah kita lanjutkan Al-Quran hadis ya, bab keempat ya. Kalau saya lihat dari daftar isinya ya, dari daftar isi, karena insya Allah awal bulan depan kita sudah melakukan PTS. Setidaknya kalau sudah PTS itu biasanya materinya sampai pertengahan ya. Kalau ada semester 1 ada 6 bab, berarti 3 bab untuk materinya ya. Berarti saya cek di daftar isi untuk semester 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 bab. Berarti insya Allah mungkin yang akan diujikan 3 bab saja. Nanti insya Allah Ustaz sampaikan lagi kepada antum ya, apakah memang 3 bab apa 4 bab ya. Tapi mudah-mudahan 3 bab saja. Setidaknya materi untuk Al-Quran hadis kita telah tuntaskan ya. Kita tuntaskan untuk PTS. Nah, dan kalaupun materi yang bab keempat ini tidak masuk, tidak apa-apa. Kita belajar untuk menghafal saja karena ini panjang ya. Antum lihat bab yang keempat ini tentang hadis arba'in An-Nawawi yang keenam ya. Yang mana seperti antum ketahui arba'in ya, ada arba'in ini sampai jumlah 40 ya. Ini yang keenam hadis arba'in An-Nawawi. Yang keenam ini ya tentang menjauhi perkara subhat ya. Nah, apa perkara subhat ya? Subhat itu adalah sesuatu yang meragukan. Oke, bagaimana kelanjutannya? Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Nih, ada di layar HP antum atau juga ada, silakan yang di bukunya masing-masing ya, halaman 16 akan kita pelajari sampai halaman 18. Oke. Ustaz bacakan. An Abi Abdullah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahumal umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subuhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yusiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himam ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu ya. Rawahu Bukhari Muslim ya. Saya bacakan artinya dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Nah, subhat apa? Sama-samar atau meragukan ya, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Ini tidak dikasih bawah ya, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia ya, tidak semua manusia yang tidak mengetahuinya.
tapi kebanyakan manusia. Mungkin kenapa? Mungkin karena tidak belajar ya. Saya lanjutkan. Artinya, barang siapa menjadi perkara subhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada perkara subhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati atau kalbu. Adapun penjelasannya yang B-nya, ini Pak. Yang terlanjutkan ke yang B. Adapun penjelasannya di An-Nawawi Arba'in An-Nawawi yang ke-6 tadi tentang perkara subhat. Hadis di atas ini maksudnya itu merupakan salah satu hadis tentang dasar-dasar syariat dalam agama Islam. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa segala sesuatu sudah Allah jelaskan ya, tentang kehalalan maupun keharaman yang sudah Allah jelaskan ya, tentang kehalalan, tentang halalnya atau tentang keharamannya sudah jelas ya. Dan di antara sesuatu yang halal dan yang haram terdapat perkara yang meragukan ya, atau samar-samar, meragukan samar-samar ya, disebut dengan subhat. Apa itu meragukan? Ini yang disebut dengan subhat. Bagaimana contoh perkara ini? Contoh tadi kan sudah dijelaskan di atas ya. Yang halal itu sudah dijelaskan oleh Allah, yang haram juga setelah dijelaskan. Sini apa? Contoh perkara yang Allah haramkan. Ya Allah Ta'ala yang haramkan ya. Misalnya seperti ya, bangkai, daging babi, ini ada di Al-Quran ya. Sesembelihan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Segala perbuatan buruk dan hal-hal lain yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Nanti menurut kawan saya, menurut teman saya, kata kawan saya, kata itu ya tidak jelas. Maka kita sama-sama belajar. Ya, makanya belajar ini adalah wajib hukumnya. Yang kedua, sementara yang halal itu juga Allah sudah jelaskan. Ya, sedangkan hal-hal yang dihalalkan adalah segala sesuatu yang bersifat mubah. Mubah itu boleh, sama tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang melarangnya ya. Segala sesuatu itu kalau mubah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis yang melarangnya, boleh dimakan atau dikerjakan. Ini contoh perkara yang subhat, ini contoh ceritanya. Nah, nanti di sini antum bisa mengambil kesimpulan ya. Maka apa ini subhat? Pada suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Adi bin Hatim sedang berburu. Beliau berburu dengan menggunakan anjing yang sudah terlatih. Sebelum melepaskan anjingnya, beliau mengucapkan basmalah atau bismillah agar binatang hasil tangkapan anjing tersebut halal untuk dimakan. Tapi ketika beliau mendapati ada anjing lain bersama anjingnya yang berada di dekat binatang buruan yang sudah mati, ya, beliau menjadi ragu apakah binatang buruan itu mati karena digigit anjingnya ataukah digigit oleh anjing yang lain yang berada di dekat anjingnya. Maka Adi bin Hatim melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi melarang Adi bin Hatim memakan binatang buruannya tersebut karena diragukan apakah yang menggigit binatang buruan tersebut adalah anjing Adi bin Hatim yang sudah dibaca bismillah ketika melepaskannya ataukah anjing yang lain yang tidak dibaca bismillah. Nah, itulah contoh perkara subhat yang membuat sesuatu yang asalnya halal menjadi haram. Nah, ini mungkin ada beberapa antum di antara antum yang ragu, kok halal pula hewan yang ditangkap menggunakan anjing kok halal, padahal kan anjing itu haram. Nah, anjing ini adalah hukumnya jelas haram, namun ada beberapa ketentuan boleh memelihara anjing. Salah satu untuk berburu ya, berburu
berburu binatang ya, contohnya untuk berburu binatang apa yang ada di hutan ya, kijang, paling rusa untuk berburu ya. Syaratnya bagaimana ya, emang kalau seandainya contoh kita melatih anjing itu, contohnya di depan kita tuh ada kijang, kita lepaskan anjing kita baca bismillah, langsung dia menuju sasaran ya, itu namanya anjing yang dilatih ya, benar-benar tahu dia mangsanya. Jadi kita baca dulu bismillah. Jangan anjing seperti mungkin yang ada di pekarangan rumah antum, itu tidak halal ya, nanti dimakan pula, ini nggak boleh, itu haram ya, karena bukan anjing yang dilatih. Atau seperti anjing-anjing mungkin yang ada di kampung-kampung, kita pulang kampung sebagai buruan yang untuk memburu babi, itu juga tidak. Jangan pula ketika antum pulang kampung nanti ada saudara berburu babi, antum baca pula nanti ya bismillah ya, nanti ketika anjingnya membunuh babinya, dimakan pula daging, itu haram, nggak boleh ya. Anjing sudah haram, babi juga haram. Maksudnya nih, anjing ini boleh halal untuk memeliharanya ya ketika digunakan untuk berburu, dan hasil buruan ini halal dimakan ketika kita melepaskan anjing buruan kita tadi dengan menyebut bismillah, dan kita yakin benar-benar bahwa yang membunuh ya binatang buruan kita ini adalah anjing kita. Kalau seperti ini kan tidak jelas ya, kita melepaskan anjing buruan kita, sementara anjing yang lain juga ada ya, anjing yang lain juga ada di sana. Bagaimana kita yakin bahwasanya binatang tadi ya, dalam cerita di dalam kasus ini kan tidak yakin Adi bin Hatim bahwasanya yang membunuh binatang buruan tadi bukan anjing dia, karena di kelilingnya masih ada anjing-anjing yang lain, karena dia ragu. Maka ini yang disebut dengan perkara yang subhat, makanya ini dilarang. Intinya kalau ada sesuatu yang ragu, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram ya, antum belum belajar nih, ini halal, ini haram, ya ragu, udah tinggalkan, lebih baik tinggalkan. Sesuatu yang meragukan, kalau kita belum belajar sesuatu yang meragukan, contohnya ini halal ya, ini dapat di sini makan halal haram ya, ini kalau kita belum belajar, belum tahu, saran dari Ustaz, lebih baik tinggalkan. Nanti contoh sampai di rumah tanya sama uminya ya, kalau enggak boleh tanya sama Ustaz, nanti kalau Ustaz bisa jawab, Ustaz bantu, kalau enggak Ustaz juga bertanya, karena di sini Ustaz juga belum banyak ilmu, Ustaz juga masih dalam tahap sama seperti antum, sama-sama belajar. Saya ulang lagi, saran dari Ustaz, kalau ada sesuatu yang meragukan, baiknya tinggalkan. Kalau antum belum tahu, tinggalkan. Oke. Nah, lihat halaman ini ya. Ini mufradat ya. Nah, mufradatnya seperti yang antum lihat ya. Mufradat atau kosakata. Sami'tu bayyin ya'lamuhunna qarra'i haula yar'al hima qalbu ya. Sami'tu ya, artinya aku telah mendengar, bayyin artinya jelas, ya'lamuhunna artinya mengetahuinya, qarra'i seperti penggembala, haula di sekeliling, yar'a menggembala, alhima daerah terlarang, qalbu hati. Oke, ini rangkumannya ya. Di antara perkara yang halal dan yang haram terdapat perkara yang subhat gitu ya. Perkara subhat adalah perkara yang meragukan. Nah, jika hati kita baik, maka perbuatan kita juga akan baik ya. Insyaallah jika hati kita, karena ada dalam hati kita ya, kalau hati kita baik, segumpal darah tadi baik, insyaallah perbuatan kita juga baik. Apa maknanya yang makna hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6 tadi, lagi hadis di atas ya. Nah, ini makna pertama, segala sesuatu yang halal telah Allah telah dijelaskan. Yang kedua, segala sesuatu yang haram juga telah dijelaskan, sudah jelas halal, yang haram itu sudah jelas. Larangan melakukan yang hal-hal yang melarang ketika itu. Yang pertama, yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan di Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga,
melarangan melakukan sesuatu hal yang meragukan seperti saya bilang tadi. Yang keempat, anjuran untuk menjaga hati agar selalu baik. Maksudnya apa nih yang keempat? Ya, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Jangan takut, ini orang ini beli sendal, di mana sendalnya nih? Jangan berprasangka buruk sama orang. Beli sendal, ini sendal second. Nggak boleh, biarin aja, itu bukan urusan kita. Ya, prasangka baik aja. Beli sendal, ya sendal, biarin aja, orang mau apa, nggak usah kita berprasangka, itu bukan urusan kita, tidak usah ya. Kalaupun ingin kita berprasangkalah yang baik agar hati kita juga baik. Sekarang tugas antum ya, kerjakan ya evaluasinya halaman 19. Tugasnya adalah kerjakan evaluasi halaman 19. Yang mana? Yang A dan B. Tugas pertama. Tugas yang kedua adalah silakan dihafal ya. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6. Ustaz tunggu minimal sampai hari ini, hari Senin ya. Ustaz tunggu minimal sampai hari Ahad ya. Karena hari Senin depan insya Allah kita akan ulangan. Saya ulang lagi. Tugas Al-Quran hadis hari ini adalah silahkan dikerjakan evaluasi bab 4 halaman 19 yang A dan B, dikirim melalui Google Classroom. Itu yang PR ya. Yang tugasnya adalah menghafal hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6 ya. Jangan kaget Ustaz, panjang. Enggak lah. Berapa nih? 7 baris. Bukan hari ini diserahkan. Paling lambat hari Ahad ya. Hari Ahad itu jam 23.59 ya. Saya tunggu hari Ahad sampai sampai pukul 23.59. Lewat dari itu tidak Ustaz terima. Ya, silakan dikumpulkan juga voice-nya, rekaman suara melalui Google Classroom. Ingat ya, harus jujur. Karena Ustaz tidak melihat, jangan antum nanti nggak hafal, Anda baca sajalah. Waktu sudah mepet, Anda nggak mau menghafal, tinggal Anda baca. Ya, tidak boleh. Ingat, Allah Maha melihat. Nanti Ustaz ketika antum menyerahkan atau setoran hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6 ini, Ustaz harus mendengarkan suara antum. Maaf. Maksudnya Ustaz harus mendengarkan suara pendampingnya sebentar saja. Ya. Maksudnya apa? Ustaz mendengarkan suara pendamping antum yang menyimakkannya. Ya, kalau tidak ada, kalau hanya suara antum saja semuanya, Ustaz anggap itu melihat buku. Harus ada suara uminya atau abinya atau kakaknya atau siapapun itu yang mendampingi sebagai koreksi. Harus saya yakin bahwanya antum itu benar-benar menghafal, bukan membaca ya. Nah, ini sebagai pengingat aja, insya Allah Senin depannya lagi kita ulangan ya. Ulangan bab 4 ya. Sedikit ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.